Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdillah dari kelas 11 DKJ 1 dengan nomor absen 16. Pada video ini, saya akan melakukan instalasi Oracle VirtualBox, menginstal Ubuntu Server 24.04 LTS, dan mencoba beberapa perintah dasar Linux. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas portofolio saya pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan dengan guru pengampu Bapak Legianto SPD. Baik, langsung saja kita mulai. Hal yang kita butuhkan adalah VirtualBox dan ISO Ubuntu-nya. Langkah awal, di sini kita membuka Google Chrome. Sebagai catatan, apabila ingin mengunduh Oracle VirtualBox, pastikan kita mengunduhnya pada situs resminya. Ini situs resminya untuk VirtualBox, dan untuk Ubuntu, ini situs resminya. Sini kita akan mengunduh Oracle VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kita klik untuk memasuki websitenya, lalu kita klik pada download, lalu lihat pada menu VirtualBox Platform Package, lalu pilih sesuai OS kalian. File otomatis terdownload. Kita bisa lihat pada history download kita. Hal yang selanjutnya, kita akan mengunduh ISO Ubuntu-nya. Ini situs resminya. Kita klik untuk memasuki websitenya. Kita klik pada Get Ubuntu Server. Lalu cari versi server yang kalian butuhkan. Di sini saya membutuhkan versi 24.04.4 LTS. Lalu kita akan mendownload ISO-nya. Klik download. Lalu, file ISO akan otomatis terdownload. Kita bisa lihat pada menu history download kita. Jika sudah terdownload, kita bisa melihat pada file explorer. Kita pilih folder download. Jika ISO Ubuntu dan VirtualBox sudah ada, kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu menginstal Oracle VirtualBox. Kita klik pada VirtualBox. Kita klik yes. Lalu kita ikuti step-stepnya. Jika sudah terinstall, kita klik Finish. Ini tampilan awal jika kita sudah mendownload VirtualBox. Selanjutnya, kita akan membuat mesin virtual yang baru dengan memilih tombol New, lalu memberi nama virtual machine kita. Lalu di bagian VM folder ini atau virtual machine folder ini adalah tempat di mana kita menyimpan virtual machine kita. Lalu di bagian ISO image, ini kita isi dengan ISO yang sudah kita download tadi. Dengan cara kita klik tanda panah ini, lalu kita klik other, lalu kita cari file ISO yang sudah kita download tadi. Jika sudah menemukannya, klik pada file ISO, lalu klik open. Lalu kita akan unchecklist pada bagian Proceed with Unattended Installation agar kita mengisi data profil kita secara manual di Ubuntu. Setelah itu kita klik Next. Lalu di bagian ini kita mengatur spesifikasi hardware kita sesuai kebutuhan. Jika sudah,
klik next, lalu finish. Sebelum kita memulai virtual machine kita bisa melihat spesifikasi lagi dari virtual machine kita dengan klik general atau setting. Jika sudah, klik Start. Di bagian ini, kita klik Try or Install Ubuntu Server. Lalu pada bagian pemilihan bahasa, kita memilih bahasa Inggris. Lalu klik Enter. Pada di bagian ini, kita klik pada bagian Continue without updating. Lalu perhatikan pada layout dan varian, kita usahakan menggunakan English US. Kita klik Down. Pada bagian ini, kita klik pada yang paling atas, yaitu Ubuntu Server. Lalu klik Down. Lalu klik Done. Di bagian proxy, jika tidak menggunakan proxy, kita klik Done. Lalu pada bagian Mirror Configuration, kita juga bisa klik Done. Lalu klik Continue. Lalu pada Storage Configuration, kita bisa klik Done. Namun pada bagian ini, kita bisa memaksimalkan Ubuntu LV yang asalnya 11 GB bisa menjadi 22 GB dengan cara klik Enter, lalu Edit, lalu kita edit ke size max-nya, yaitu 22 GB. Jika sudah, klik Save, lalu klik Done, lalu Continue. Di sini kita masukkan data profil kita. Jika sudah, klik Done, lalu Skip for Now, lalu Continue, lalu kita enter pada Install Open SSH Server, lalu klik Done, lalu pada bagian ini kita juga bisa klik Done,
Jika sudah ada opsi Reboot Now, klik Enter pada Reboot Now. Jika sudah ada tampilan login seperti ini tandanya kita berhasil menginstalasi Ubuntu Server di VirtualBox. Sekarang kita akan memasukkan username kita dan password kita untuk login. Jika sudah login, sekarang kita akan memastikan sistem berjalan dengan baik menggunakan beberapa perintah dasar. Kita akan mencoba beberapa perintah dasar. Yang pertama itu adalah cd. cd itu adalah singkatan dari change directory, yang fungsinya itu untuk berpindah directory. Lalu ada simbol seperti tilde. Jika digabungkan, maka fungsinya itu adalah berpindah ke directory home milik pengguna yang sedang login. Karena simbol tilde ini merupakan simbol yang mewakili directory home pengguna. Lalu kita enter. Yang selanjutnya itu adalah pwd. pwd itu adalah singkatan dari print working directory, yang fungsinya itu untuk menampilkan lokasi directory yang sedang aktif. Lalu kita enter. Kita berada di directory home. Lalu yang selanjutnya itu adalah mkdir. Mkdir itu adalah make directory, yaitu membuat directory baru. Di sini kita akan membuat directory baru yang bernama nama directory baru kita adalah portfolio_ubuntu. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan cd. Kita ketikkan cd portfolio_ubuntu, yang berfungsi adalah kita akan berpindah folder ke portfolio_ubuntu. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan membuat folder baru atau directory baru dengan cara mkdir atau make directory dengan nama kita. Lalu enter. Lalu kita ketikkan cd agar kita berpindah ke folder file atau folder nama kita. Kita klik enter. Di sini kita akan membuat 3 folder sekaligus, yaitu dokumen, video, dan backup. Dengan cara kita ketik mkdir atau make directory, lalu kita ketikkan dokumen spasi video spasi backup, lalu enter. Lalu ketik ls spasi strip la, lalu enter. Nah, fungsi dari perintah tersebut yaitu untuk menampilkan seluruh isi folder beserta informasi detailnya, bahkan sampai folder tersembunyi. Di sini kita bisa melihat bahwa 3 folder yang sudah kita buat tadi sudah ada, yaitu dokumen, video, dan backup. Selanjutnya, kita akan membuat dan mengedit file. Nah, pada fungsi kali ini tuh berfungsi untuk berpindah langsung ke folder dokumen menggunakan path lengkap. Setelah itu kita next.
kita ketikkan touch biodata.txt. Nah, fungsi touch yaitu membuat file kosong. Lalu biodata.txt itu adalah nama file kosong kita. Lalu kita klik enter. Lalu kita klik nano. Fungsi dari nano ini adalah untuk menjadi editor teks berbasis terminal. Lalu kita enter atau next. Nah, di sini kita akan mengisi biodata kita. Nah, jika sudah, kita klik Ctrl plus O, lalu kita enter untuk save, lalu kita klik Ctrl dan X untuk keluar. Lalu selanjutnya kita ketikkan chat biodata.txt. Fungsinya itu untuk melihat file, yaitu kita akan melihat file biodata.txt. Lalu kita enter. Sini ada tentang biodata kita. Selanjutnya ada head, fungsinya yaitu untuk menampilkan 10 baris pertama dari file. Selanjutnya, kita ketik tail. Fungsi tail ini adalah untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file. Sekarang, kita akan menyalin, mengganti nama, dan menghapus file. Kita tulis cp atau singkatan dari copy biodata.txt, lalu titik 2 yang berarti naik satu directory, lalu backup, lalu slash, lalu biodata underscore backup.txt yang mengartikan itu adalah nama file terbaru atau nama file salinan. Setelah itu kita klik enter, lalu kita ketikkan ls spasi titik 2 kali untuk naik satu directory, lalu slash, lalu backup. Di sini kita akan melihat isi dari directory backup atau folder backup. Setelah itu, klik enter, lalu ketikkan mv biodata.txt spasi identitas underscore Fadil atau nama kita sendiri. Kita akan mengganti nama yang asalnya biodata.txt menjadi identitas underscore Fadil. Kita klik enter, lalu ketikkan ls spasi strip l. Di sini kita bisa lihat bahwa folder biodata.txt sudah terganti oleh folder identitas underscore Fadil. Selanjutnya kita klik enter, lalu kita akan membuat file dengan cara touch, lalu kita beri nama dengan file underscore sementara.txt. Lalu di sini kita bisa melihat ada file sementara.txt. Lalu di sini kita akan menghapus file tersebut dengan cara ketikkan rm atau remove, lalu ketikkan file underscore sementara
.txt, lalu enter. Kita bisa cek kembali dengan ls spasi strip la. Di sini file tersebut sudah hilang atau sudah dihapus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sistem dan jaringan. Yang pertama itu adalah UMI yang berfungsi untuk menampilkan nama pengguna yang sedang login. Lalu yang kedua ada hostname yang fungsinya itu untuk menampilkan nama komputer atau server kita. Yang ketiga itu ada unnamed spasi strip A yang berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap atau informasi kernel. Yang keempat itu adalah IPA yang fungsinya untuk menampilkan seluruh informasi antarmuka jaringan. Lalu yang kelima adalah ping C4888. Fungsi dari C ini adalah count, yaitu menentukan jumlah paket yang dikirim, dan 4 adalah 4 paket data. Kemudian perintah berhenti otomatis setelah 4 kali ping. Yang selanjutnya adalah df spasi minH yang fungsinya untuk menampilkan kapasitas penyimpanan. Lalu selanjutnya ada free spasi minH yang fungsinya untuk menampilkan penggunaan RAM. Lalu ada history yang fungsinya untuk menampilkan daftar seluruh perintah kita yang sudah kita jalankan. Kita lanjut ke bagian 5, yaitu bantuan dan pembaruan sistem. Yang pertama itu adalah man spasi ls yang fungsinya itu untuk menampilkan dokumentasi lengkap mengenai perintah ls. Lalu kita di sini bisa quit dengan cara klik Q. Yang selanjutnya ada ls help yang fungsinya itu untuk menampilkan bantuan singkat mengenai penggunaan perintah ls. Dan yang terakhir itu ada sudo update yang fungsinya itu untuk memperbarui data informasi paket dan repositori Ubuntu. Proses instalasi Oracle VirtualBox, pembuatan virtual machine, instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS, serta praktik perintah dasar Linux telah berhasil saya lakukan. Melalui praktik ini, saya memahami cara menginstal sistem operasi server menggunakan VirtualBox, membuat mesin virtual, serta menggunakan berbagai perintah dasar Linux untuk mengelola sistem. Adapun kendala yang saya hadapi, yaitu proses instalasi yang cukup lama, serta beberapa pengaturan VirtualBox yang sempat membingungkan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan membaca panduan dan mencoba kembali langkah-langkah secara teliti hingga berhasil. Sekian video portofolio yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Legiantor SPD dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.